pelajaran SKI, ya, yaitu tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, nabi akhir zaman. Sebelumnya Nabi Muhammad adalah seorang hamba biasa yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan nabi. Sebelum jadi nabi, keadaan di kota Mekah itu pra Islam. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang ada di kota Mekah. Baiklah anak, materinya tentang meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW. Coba nanti kita perhatikan ya, coba akan Bapak putar video tentang sejarah Nabi. Kalian perhatikan, nanti akan ada pertanyaan sesennya ya. Kisra, Emperor of Persia, Mohammed calls you with the call of God. Accept it now for your salvation, embrace Islam. You come out of the desert, smelling of camel and goat, to their partner venturing you. The most holy shrine of Abraham, the Kaaba had now become a house of idolatry, boasting no fewer than 360 different gods. In 6 months. Silakan Bapak berikan pertanyaan. Kalian silakan bertanya, nanti Bapak akan jawab. Tapi sebelumnya di situ kan tadi divideokan tentang kebudayaannya. Jadi dilihat ada yang membawa hewan digotong kemudian ditaruh di patung, caranya dioles-oleskan ke patung tersebut. Itu adalah kepercayaannya sebelum Islam. Jadi mereka menyembah, ada yang menyembah dewa, ada yang menyembah matahari, ya, ada yang menyembah bulan, ya, ada yang menyembah pohon, batang. Nah itu diantaranya tadi adalah kepercayaan sebelum Islam, ya. Di mereka itu seperti kita teladani tentang Rasulullah adalah satu, itu menampilkan sikap yang terpuji, ya. Karena Rasulullah itu mempunyai sifat 4, yaitu 1 tabligh, fatona, aman dan sidik, ya. Jadi itu yang perlu kita teladani, sidik. Kemudian beliau berdakwah secara terbuka, yaitu ya. Jadi awalnya itu karena takut, mungkin karena orang Mekah itu dulunya kalau kepada Nabi Muhammad itu sangat benci. Tapi setelah Nabi Muhammad ini mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad pada usia 40
beliau pergi ke Gua Hira, yaitu untuk berhanus, artinya berdiam diri, merenung tentang kelakuan masyarakat Makkah ketika itu. Karena ketika itu sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu, masyarakat Makkah itu dalam keadaan jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Dalam keadaan bodoh, ya. Bodoh ya. Kenapa? Contohnya saja ketika ada yang melahirkan anak perempuan hidup, kubur. Nah, cara kubur hidup. Nah, salah satunya itu. Jadi atas kejadian-kejadian yang sangat mengerikan, Nabi Muhammad kemudian bertahanus, berdiam diri di Gua Hira. Kemudian datanglah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah dari malaikat Jibril, ya, turun di Gua Hira. Itu dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Awalnya berbunyi Mirab dikal tadi terus itu berkenaan dengan ketika zaman jahiliyah, kebodohan. Jadi kebodohan itu ya bisa terhapuskan dengan apa? Iqra, baca. Kalau zaman sekarang itu belajar, ya. Kalau zaman dulu suruh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakanmu dari alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi akram alladzi 'allama bil qalam, yang menjadi tidak tahu menjadi tahu. Alamat insana malam ya'lam. Dia menciptakannya dari pena. Makanya Iqra itu maksudnya ketika zaman dahulu itu baca bacalah wahai manusia. Nah, siapa yang menciptakan Tuhan? Tapi kalau sekarang karena dikaitkan dengan zaman sekarang, Iqra berarti kita itu harus belajar, sekolah. Alama bil qalam, dengan pena. Jadi kalau sekolah itu kan biasa yang menulis, ya, membaca. Jadi alamat di sana malam ya'lam, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, ya, karena tadi itu kita membaca. Nggak mungkin kalau orang yang nggak membaca tidak akan tahu. Justru orang yang tidak pernah membaca pasti tidak akan tahu. Kalau dia rajin membaca pasti akan pintar. Itu saja, ya. Nah, jadi simpulannya adalah meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW itu ada 5. 1, menampilkan sikap terpuji dan mempunyai sifat sidik, amanah, fatona, dan tabligh. Kemudian 2, menyebarkan misi dan mencari pendukung awal dari orang-orang terdekat. Kemudian berdakwah secara terang-terangan. Keempat, melakukan hijrah untuk menyusun kekuatan. Yang kelima, menyandarkan keberhasilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan keberhasilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak, setelah sekian lama Bapak menceritakan, bahkan ada videonya, kali ini coba di antara kalian Bapak minta untuk bertanya. Ya, silakan dari yang siswa, mungkin ada yang mau bertanya. Pak, boleh bertanya nggak Pak? Ya. Pak, siapa namamu? Ditanya Pak. Rifani. Rifani. Di manakah dakwah pertama kali dilakukan Nabi Muhammad SAW? Kenapa? Di manakah dakwah pertama kali dilakukan Nabi Muhammad SAW? Ya, bagus. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah, ya. Jadi beliau karena berdakwahnya ini tadinya dalam keadaan takut, karena masih dalam keadaan jahiliyah. Setelah mendapatkan wahyu, dia berani mendakwahkannya di Mekah. Kemudian ada lagi? Ya, siapa lainnya? Sela, namamu Sela. Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Ya. Maksudnya rahmatan lil alamin. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus, dua-duanya bagus pertanyaannya.
rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi alam semesta. Makanya kehadiran Nabi Muhammad itu kalau dibandingkan dengan sekarang, dulu ya, sekarang dengan dulu, umpamanya zaman dulu itu terjadi zaman sekarang. Kalau misalkan itu anak perempuan hidup, ya mungkin tidak ada, mungkin akan sedikit ya. Oh ya, akan sedikit mungkin kehidupan perempuan ini. Makanya dijadikan contohnya rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Ya, bukan saja hanya umat non muslim pun menjadi rahmat seluruh alam. Jadi kehadiran beliau itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya umat Islam saja. Baiklah anak-anak, kita akhiri dulu materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Langsung saja kita berdoa. Berdoanya yang sampai main-main ya. Silakan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Doa selesai. Silakan. Silakan kalian kembali ke rumah, tapi jangan lupa kalau sudah waktunya sholat, ya kita sholat dulu, habis itu makan, beristirahat, ya. Jangan lupa materi yang Bapak ajarkan tadi, Iya, Pak. dipelajari kembali. Kembali.